Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas kesempatannya kepada Ibu Adi Lutfia SSI MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Fisika Lingkungan. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 4 dengan saya sendiri Syafria Dwi Aprianti selaku moderator. Dan kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami terkait dengan energi baru terbarukan yaitu biogas yang berasal dari kotoran sapi. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan saya Syafria Dwi Aprianti dengan NIM 008 dan rekan saya ada Nihayatul Aflaha dengan NIM 004, lalu ada Zia Rahmawati dengan NIM 064, lalu Rangga dengan NIM 038, lalu ada Vini Ajanuari dengan NIM 18. Sebelumnya kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang pemanfaatan biogas yang berasal dari kotoran sapi sebagai bahan alternatif untuk gas LPG. Untuk penjelasan lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Secara umum, energi terbarukan merupakan sumber energi yang berasal dari sumber daya alamiah yang apabila diperbarui itu jangka waktunya relatif singkat karena berasal dari bumi seperti matahari, air, angin, geotermal, biogas, dan lain sebagainya. Kemudian energi terbarukan juga apabila digunakan secara terus-menerus tidak akan pernah habis karena sumber energi tersebut berasal dari alam. Energi terbarukan dianggap sangat ramah pada lingkungan karena dapat menghasilkan emisi gas rumah kaca yang lebih rendah dibandingkan penggunaan sumber energi yang berasal dari bahan bakar fosil. Energi terbarukan sendiri dapat berkontribusi secara berkelanjutan dengan jangka waktu yang panjang tanpa memiliki ketergantungan pada energi yang tidak dapat diperbarui. Selanjutnya ada pemanfaatan energi baru terbarukan. Adapun sumber-sumber dari energi baru terbarukan antara lain ada panas bumi, angin, bioenergi seperti biomasa dan biogas, kemudian ada sampah kota, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut. Kemudian pemanfaatan energi baru terbarukan atau EBT di Indonesia sudah lama dibahas dan dikembangkan. Saat ini pemerintah berupaya meningkatkan penyerapan potensi EBT di Indonesia yang saat ini diproyeksikan sebesar 3,687 gigawatt. Sementara hingga semester 1 2023 pemanfaatan EBT mencapai 12,7 megawatt. Baik, setelah mengetahui terkait energi baru terbarukan secara umum, kami mendiskusikan mengenai pemanfaatan salah satu sumber energi baru terbarukan, yaitu biogas. Biogas merupakan gas yang dihasilkan oleh aktivitas anaerob yang mendegradasi bahan-bahan organik. Contoh dari bahan organik ini adalah kotoran, limbah domestik, mikroalga beserta residunya, atau setiap limbah organik yang dapat diurai oleh makhluk hidup dalam kondisi anaerob. Baik teman-teman semuanya, berikut merupakan latar belakang dari ide kami. Ide ini berawal dari kekhawatiran kami sebagai generasi penerus bangsa akan penurunan ketersediaan energi fosil di Indonesia. Yang mana energi fosil ini pada saat ini memang dijadikan sebagai sumber utama untuk pemenuhan energi bagi kehidupan sehari-hari. Tentunya seiring berjalannya waktu, energi fosil ini akan habis, dikarenakan seperti yang kita ketahui bahwa energi fosil merupakan energi yang tidak bisa diperbaharui. Pun apabila dapat diperbaharui, itu akan memerlukan waktu yang sangat lama, bisa berpuluh-puluh hingga beratus-ratus tahun yang akan datang. Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia, memperkirakan bahwa stok energi fosil yang ada pada saat ini akan habis dalam jangka waktu yang dekat, yaitu untuk stok minyak bumi akan habis hingga 18 tahun yang akan datang. Gas bumi akan tersedia hingga 29 tahun yang akan datang, dan juga untuk batu bara akan tersedia hingga 62 tahun yang akan datang. Tentunya jika tidak ada pasokan energi cadangan, maka tidak akan ada pasokan energi untuk memenuhi kehidupan sehari-hari kita di masa depan, tepatnya diperkirakan untuk 62 tahun ke depan. Dan tentunya kita akan mengalami kesulitan akan hal ini. Dan juga diperlukan adanya langkah penting dan juga strategis untuk mengatasi hal ini. Salah satunya yaitu peralihan dari energi fosil ke energi terbarukan. Peralihan penggunaan energi terbarukan. Atau bisa kita minimalisir dengan beralih kepada energi alternatif di samping ketergantungan terhadap energi fosil yang lama-kelamaan akan habis tentunya.
Dan pada kesempatan kali ini kami mengambil ide biogas. Mengapa biogas? Karena seperti yang kita ketahui bahwa stok gas bumi yang ada di Indonesia itu akan habis dalam waktu 29 tahun. Dan ini merupakan momentum yang sangat tepat apabila kita beralih dari penggunaan gas bumi kepada biogas alternatif seperti itu. Untuk bahan utama yang kami tawarkan yaitu kotoran sapi. Mengapa kotoran sapi? Yang pertama karena kotoran sapi ini menurut riset yang kami lakukan, dia akan menghasilkan gas yang tinggi apabila melalui proses fermentasi. Dan juga yang kedua mengenai data populasi ternak di Indonesia, ternyata saat ini mencapai 17,5 juta ekor dan tentunya akan terus mengalami peningkatan seiring berjalannya waktu. Dan banyaknya populasi sapi ini akan linear dengan produksi kotoran sapi yang dihasilkan oleh sapi tersebut. Dan tentunya apabila kotoran-kotoran tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik, itu akan mengakibatkan permasalahan lingkungan, seperti mengakibatkan bau yang tidak sedap, terus bahkan bisa mengganggu kesehatan manusia. Dan bisa saja dapat mengganggu aktivitas sehari-hari gitu, karena baunya kah atau karena bakteri-bakteri yang bisa muncul dari kotoran sapi tersebut. Nah, tentunya bayangkan aja teman-teman apabila dari lebih dari 17,5 juta ekor sapi itu menghasilkan kotoran sapi 1 kilo saja. Bayangkan dalam 1 hari misalnya. Apabila kita mengakumulasikannya selama 1 minggu ke depan atau bahkan 1 bulan ke depan, itu akan menghasilkan kotoran yang sangat banyak sekali gitu. Dan apabila tidak dimanfaatkan dengan baik akan menimbulkan berbagai permasalahan seperti yang sudah disebutkan tadi. Nah, jadi untuk mengatasi kedua permasalahan tersebut, biogas menjadi solusi ganda. Yang pertama, itu akan menjawab mengenai permasalahan lingkungan yang diakibatkan oleh kotoran sapi, dan yang kedua akan menjawab mengenai sumber energi biogas yang terbarukan seperti itu. Jadi ketika kita mengambil solusi ini, kita akan mendapatkan 2 solusi seperti itu. Manfaat biogas sangat bermanfaat dalam berbagai aspek seperti ekonomi, lingkungan, keberlangsungan energi, dan pengolahan sampah. Dalam aspek ekonomi, pembuatan biogas relatif murah karena bahan bakunya sangat mudah didapatkan dan cara pembuatannya sangat sederhana. Aspek lingkungan, pemanfaatan biogas menjadi solusi pencemaran lingkungan saat ini karena dalam proses pembuatannya dan pemakaiannya tidak menghasilkan polusi. Aspek keberlangsungan energi, biogas menjadi opsi sumber energi yang terbarukan untuk kebutuhan energi saat ini dari masifnya penggunaan energi fosil. Aspek pengolahan limbah, pembuatan biogas menjadi salah satu cara pengolahan limbah organik seperti limbah kotoran hewan, sisa makanan, dan limbah organik lainnya. Saya akan menjelaskan terkait dengan cara kerja bagaimana pemanfaatan biogas dari bahan dasar kotoran sapi sebagai energi alternatif gas. Yang pertama adalah dengan cara mengumpulkan kotoran sapi tersebut dengan secara teratur. Yang kedua adalah dengan melakukan pencampuran kotoran sapi dan air. Nah, tujuan dari hal tersebut adalah supaya membentuk tekstur dari kotoran sapi itu seperti lumpur. Nah, setelah itu kita akan fermentasi anaerobik, yang mana campuran kotoran sapi dan air yang akan dicampurkan akan dimasukkan ke dalam sebuah tangki atau biodigester yang kedap udara, yang mana nanti dalam biodigester bakteri anaerobik itu akan menguraikan bahan organik dalam campuran tersebut sehingga menghasilkan gas. Nah, setelah menghasilkan gas itu bagaimana cara untuk memisahkan gasnya, yaitu dengan dari fermentasi dialirkan ke atas dan dipisahkan dari sisa padatan dan cairan. Nah, selanjutnya itu akan melakukan penyimpanan ke dalam tangki lagi. Nah, setelah itu langkah yang terakhir adalah dengan pemurnian, yang mana tujuan dari pemurnian ini adalah untuk menghilangkan senyawa-senyawa seperti belerang dengan menggunakan teknologi tertentu agar dapat digunakan untuk pengganti gas LPG. Nah, setelah itu biogas dapat dimanfaatkan sebagai alternatif untuk keperluan memasak, pemanasan, bahkan untuk menghantarkan listrik. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan terkait dengan materi tentang biogas. Semoga ilmu dan penjelasan yang sudah kami jelaskan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua yang menonton ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.